'alaiha. Dan ia wujud itu adalah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu apa? Sifat subutiyah. Sifat subutiyah. Jadi ini ada wujud, ada subut. Subut itu kalau wujud itu dia ada di dalam pikiran dan ada di luar pikiran, berarti dalam kenyataan ada. Itu berarti wujud, ada wujud. Ada yang subut. Subut itu dia ada tapi hanya dalam pikiran, di luar pikiran, kenyataan tidak ada dia. Wujudnya tidak ada. Nah, itulah yang disebut dengan subut. Nah, jadi banyak ini istilah. Ada wujud, ada subut. Ada wujud, ada subut, tentu ada adam, bahkan ada i'tibar. I'tibari. Amrun i'tibari. I'tibari ini pun dia hanya ada di dalam pikiran, tapi itu pun dia di bawah dari subut lagi. Di bawah dari subut. Nah, kalau adam dia tidak ada, baik di dalam pikiran maupun di dalam di luar pikiran, yaitu kenyataan tidak ada. Maka sifat nafsiyah adalah sifat yang subutiyah. Jadi dia tetap maksudnya ada di dalam pikiran tapi tidak di luar pikiran. Ya, bersifat dengannya menunjukkan atas, ya dulu menunjukkan ya, al-wasfu biha bersifat dengannya atas nafsi dzati, atas zat itu sendiri, atas zat itu sendiri, duna maknan zaidin 'alaiha, bukan makna yang selainnya, bukan makna yang selainnya. Karena kalau ini tadi dia akan mengikut kepada pendapat wujud itu ain maujud, maka dia katakan bahwa sifat wujud itu adalah sifat nafsiyah, yaitu sifat yang subut, bersifat dengannya menunjukkan zat itu sendiri. Nah, karena wujud sama dengan ainul zat, ainul maujud di sini, bukan makna yang lain daripada zat itu sendiri. Makanya ini perdebatan yang tidak pernah usai antara apakah wujud itu ain zat atau zaid ala zat. Apakah wujud itu sama dengan zat dari yang mewujud atau selain dari zat dari yang mewujud. Ya. Kemudian berikutnya, fad-dalilun naqliyu ala wujudi ta'ala qawluhu ta'ala innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Maka dalil naqlinya dalam hal ini dari Al-Qur'an. Karena naqli itu dalil dari Quran, dari hadis, bahkan ulama menambahkan ijma' itu juga masuk pada dalil naqli. Ijma' yang sudah disepakati, kemudian terdapat nas ijma', kesepakatan atasnya, itu bisa masuk ke dalam dalil naqli. Dan dalil naqli dalam hal ini Al-Quran yang menunjukkan atas wujudnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada tuhan selain aku, fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikan salat untuk mengingatku. Nah, di sini kan tidak ada disebutkan wujud. Sebagaimana nanti dalil-dalil untuk sifat yang lain ada disebutkan sifat tersebut. Nah, ini jadi dari mana ini pengambilan dalilnya? Setiap sesuatu yang disebut punya nama, maka sesuatu itu ada.
maka sesuatu itu ada, berarti dia bersifat dengan wujud. Nah, ketika dikatakan aku adalah Allah, nah, maka ini dalil bahwa Allah itu wujud karena disebutkan oleh Allah dirinya. Nah, begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa qaulu ta'ala awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Apakah mereka tidak berpikir mengenai diri mereka? Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya kecuali dengan hak, wa ajalin musamma, dan masa yang ditentukan. Langit dan bumi pun ada masanya yang ditentukan. Nanti begitu sampai ajalnya, hancurlah langit, hancurlah bumi. Itulah kiamat. Wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim kafirun. Sungguhnya banyak dari manusia itu terhadap perjumpaan dengan Tuhan mereka kafir atau mereka ingkar. Nah, mana dalil wujud di sini? Disebutkan Allah di situ. Ma khalaqallah, tidaklah Allah menciptakan. Nah, jadi kalau disebutkan di situ Allah, maka suatu yang disebutkan bisa mencipta, punya nama, itu menunjukkan dia ada. Jadi jangan cari dalam Al-Quran dalil menggunakan kata wujud. Tak ada. Tak ada dalam Al-Quran wujudullah atau Allahu mawjudun fi. Tak ada. Wa amma dalilul aqli ala wujudi ta'ala faqala asy-syekh rahimahullahu ta'ala wa dalilu wujubi wujudihi ta'ala ay wa dalilu ala wujubi wujudihi ta'ala aqlan an yuqala innahu ay, ini harusnya ay inna sya'na ya. Law kana huduthul alami muhtajan ila al-muhdithi yusamma muqaddaman 'inda al-mantiqiyyin la yajibu alai lahu ta'ala al-wujudu yusamma taliyan 'indahum lakinil muqaddamu haqqun ay lakin huduthul alami muhtajun ila al-muhdithi fattali kadzalik ay fayuntiju wujuduhu ta'ala wajibun bima'na la yutasawwaru fil aqli adamul wujudi lahu ta'ala. Dan dalil akal atas wujudnya Allah Subhanahu wa taala, maka berkata Syekh, dalil wajib wujudnya Allah taala, artinya dalil atas wajib wujudnya Allah taala menurut akal, bahwasanya dikatakan innahu, bahwasanya ay annasya, inna syana, bahwasanya keadaan itu, laukana, jikalau, seandainya, jikalau, hudutul alami, baharu alam, kalau baharu alam itu muhtajan ilal muhdithi, dia berhajat kepada yang mencipta. Nah, ini dinamakan muqaddam di kalangan ulama mantik. Jadi kalau apa namanya, kalau di dalam logika ada premis. Nah, di dalam premis itu ada muqaddam, ada tali. Jadi maka wajiblah bagi Allah Ta'ala wujud. Ini dinamakan tali. Lakinil muqaddamu haqqan, tetapi muqaddam itu adalah hak. Artinya lakin, tapi hudus alam, baharunya alam itu muhtajun ilal muhdis, perlu kepada muhdis yang mencipta. Fattali kadzalik, maka talinya juga begitu, ay artinya maka menghasilkan natijah wujudnya Allah Ta'ala itu wajib dengan makna tidak tergambar di akal, artinya tidak dapat diterima. Ada mul wujud lahu Ta'ala, tidak wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dalilnya belum jelas, nanti di sini, nanti dalil berikutnya baru.
Jadi biasanya kalau di dalam kitab-kitab lain yang berikutnya nanti, wad dalilu ala wujubi wujudihi ta'ala hudusul alam. Dalil atas wajib wujud Allah Ta'ala adalah baharu alam. Kenapa baharu alam itu bisa jadi dalil? Rincian penjelasannya sebagai berikut. Alam ini baharu. Mana bukti alam baharu? Ada perubahan. Dari tak ada jadi ada. Dari ada jadi tak ada. Dari kecil jadi besar. Dari muda jadi tua. Dan begitu seterusnya. Nah, itu bukti bahwa alam baharu. Nah, kalau begitu natijahnya tak bisa dibantah bahwa alam itu baharu. Mukaddimahnya mana? Kullu mutaghayyir alam. Nah, maka kullu mutaghayyir ini disebut muqaddam. Setiap yang berubah itu alam, adalah alam. Kullu alam, kullu mutaghayyir, kullu alam, setiap alam, mutaghayyir, berubah. Jadi kullu alam, setiap alam, ini namanya muqaddam. Mutaghayyir, berubah, itu namanya tali. Nah, ini kalimat ini namanya muqaddimah sughra. Baru berikutnya, setiap yang berubah perlu pencipta. Nah, setiap yang berubah ini muqaddam kembali, perlu pencipta tali. Nah, kalimat ini namanya muqaddimah kubra. Nah, premis minor, premis mayor, baru menghasilkan konklusi natijah. Mana natijahnya? Maka natijahnya adalah setiap yang berubah butuh kullu alam, ya, setiap alam butuh kepada pencipta. Nah, sekali lagi, setiap alam berubah, setiap yang berubah butuh pencipta. Maka kesimpulannya, setiap alam butuh pencipta. Nah, setiap alam butuh pencipta. Jadi kalau begitu, alam ini baharu. Setiap yang baharu itu mesti ada yang menciptakannya. Yang menciptakan baharu alam itu mesti berbeda dengan alam. Dan yang berbeda dengan alam itu itulah Allah. Maka ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau untuk makrifah itu, Ustaz, itu udah disebut orang makrifah dengan dalil yang macam itu, namanya dalil ijmal. Karena makrifah itu al-jazmul mutabiq lil haqqi an dalil. Jazam itu tahu pasti, yakin, putus, yang sesuai dengan sebenarnya berdasarkan dalil. Dalilnya itu sekurang-kurangnya dalil ijmal. Mana dalil ijmal? Kalau ditanya, yakin Bapak Allah itu ada? Yakin. Apa dalilnya? Baharu alam semesta itu orang sudah ma'rifah untuk sifat wujud. Baharu alam semesta. Nah, walaupun kemudian dia tidak bisa menguraikan dari sisi mana. Nah, itu tadi. Baharu alam ini karena dia berubah-ubah baharu. Setiap yang baru itu mesti ada yang menciptakan. Nah, yang menciptakannya itulah Allah. Kalau begitu berarti adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itu nanti akan dijelaskan di sini pada paragraf berikutnya. Fad-dalilul aqliyyu huna 'ala al-qiyasil istisna'i wa yusamma aidan bil qiyasis syarti. Qala al-allamatu al-imam Najmuddin Umar ibn Ali al-Qazwaini al-ma'rufi bil katibi
al-mutawaffa sanata 93 ba'da 400 rahimahullah ta'ala fi kitabih risalati syamsiyah wasyartiyatul mawdu'atu fihi in kanat muttasilatan fastisna'u ainil muqaddami yuntiju ainat tali wastisna'u naqidit tali yuntiju naqidal muqaddami. Maka dalil akli yang dipakai di sini berdasarkan qiyas istisnai. Qiyas istisnai wa yusamma aidan dinamakan juga dengan qiyas syarti. Berkata Allama Imam Najmuddin Umar bin Ali Al-Qazwaini yang lebih dikenal dengan Al-Katibi, wafat tahun 493 Hijriah, di dalam kitabnya Ar-Risalah Asy-Syamsiyah, katanya apa? Syartiyah itu, qadiyah syartiyah adalah maudhu'ah padanya jika muttasilah maka istisna ain muqaddam itu menghasilkan natijah ain tali, dan istisna naqid lawan dari tali menghasilkan natijah naqid dari muqaddam. Kalau tidak kita kembali memahami mantik, ini pasti tak paham ini istilahnya. Jadi dia nanti berawal dari hamliyah, qadiyah, hamliyah, syartiyah. Qadiyah, hamliyah, syartiyah. Qadiyah, hamliyah saja berat, apalagi masuk pada qadiyah syartiyah. Istisnaiyah pula lagi. Mana istisna di sini? Ketika dia menggunakan dalil pakai kata lakin. Lakin. Kan tadi disebutkan mana tadi? Kana hudutul alami muhtajan ilal muhdithi. Lau kana hudutul alami muhtajan ilal muhdithi la yajibu lahu ta'ala al-wujudu lakinil muqaddamu haqqun fattali kadzalik. Kata lakin itu menunjukkan bahwa qadiyah di sini adalah qadiyah syartiyah. Istisnaiyah syartiyah, istisnaiyah ada lakinnya. Syartiyahnya mana? Lau. Lakin itu istisnaiyah. Jadi qadiyahnya di sini syartiyah istisnaiyah. Wa qala al-allamatul arifu billah asy-syekh Abdul Rahman Al-Akhdari rahimahullah taala fi kitabih As-Sulamil. Ini ada pula alifnya ini. Kitab As-Sulam Al-Munawraq. Ada juga yang baca dulu Munwarid. As-Sulam Al-Munwarid. Ini kalau kita Qismul Ali, inilah kitab mantik kita dulu. Sekarang Ibrahimi. Dulu hanya sanawiyah. Mantiknya kitab ilmu mantik Ibrahimi. Kalau Qismul Ali kitab Syarah As-Sulam. Nah, ini sekarang kitab sanawiyah itu juga diulang lagi mantik. Itu pun tak paham. Kita mantik sanawiyah, dari belajar di sanawiyah masuk Qismul Ali, itu lagi kitabnya tidak juga paham. Dan memang memahamkannya pun payah. Dalam memahaminya payah, memahamkan kepada orang payah. Dulu zaman Reza Maulid mengajar mantik enggak? Sempat ya. Dulu ngajar mantik juga sempat. Tapi itu kitab Ibrahimi, kitab mantik sanawiyah itu yang dijadikan sebagai maddah muqarrar untuk Qismul Ali. Fa in yaku syartiyyu dattisali antaja watnu dzaka wat'at tali wa raf'u talin raf'a awwalin wa la yalzamu fi aksiha liman jala. Ini ya, ini nazamnya. Jika syartiyahnya itu muttasil, maka dia akan menghasilkan natijah maudhu'nya itu maudhu' muqaddamnya itulah dia maudhu' talinya. Dan raf'un tali raf'a awwalin, terangkatnya tali berarti
terangkatlah muqaddamnya, dan tidak lazim pada kebalikan dari keduanya liman jala, terhadap sesuatu yang sudah jelas. Bagi dia jelas, bagi kita tanpa tak jelas. Wa dalilu hudutil alami huwa ma siwallahi ta'ala. Wa innama kana hudutul alami dalilan ala wujudillahi ta'ala li'annahu la yasihu an yakuna hadisan binafsi min ghairi mujidin yujiduhu. Dalil baharunya alam. Alam itu apa? Ma siwallahi ta'ala. Apa yang selain Allah, alamlah itu. Asalkan bukan Allah, berarti alam. Apapun itu, mau aras, mau sorga, mau malaikat, alam. Wa inna makana hudutul alam, dan hanya saja baharunya alam itu menjadi dalil atas wujudnya Allah Ta'ala, karena bahwasanya la yasihu, tidak sah, tidak bisa, bahwasanya Allah Ta'ala itu, bahwasanya alam itu, ayyakuna, bahwasanya alam itu hadisan binafsihi, jadi dengan sendirinya, min ghairi mujidin, tanpa ada yang menjadikan, yujidahu, membuatnya ada. Annahu mulazimun adamul infikaki lil a'radil hadisati ay al mutajaddidati kal harakati was sukuni. Wa kullu mulazimin lil a'radil hadisati hadisun fahadad dalilu yuntiju al alam hadisun wa huwa yahtaju ila al muhdisi wa la muhdisa illa Allah wahdahu fatabata wujuduhu ta'ala wa hadha alladhi yustafadu bid dalil al aqli. Nah, jadi begini, dalil baharunya alam, bahwasanya mulazimun, alam itu mulazim, senantiasa bersama, lil a'radil hadisati, sifat-sifat baharu. Mulazim itu artinya apa? Adamul infikak, tidak terpisah. Jadi mulazim itu begitu terus. Makanya kalau ada murid mulazamah dengan guru, artinya dia terus ikut pengajian gurunya, itu baru disebut mulazamah. Jadi mulazim itu dia terus mendampingi. Mulazim di sini adamul infikak, tidak lepas. Lil a'radil hadisah, bagi sifat-sifat baharu. Hadisah itu baharu artinya al mutajaddidati, samanya artinya baharu, seperti gerak dan diam. Jadi dalil baharunya alam, karena bahwasanya alam itu mulazim, senantiasa dia bersama sifat-sifat baharu. Apa contoh sifat baharu di sini? Gerak dan diam. Maka wa kullu mulazimin lil a'radil hadisati hadisun, setiap yang senantiasa bersama dengan sifat-sifat baharu, dia adalah baharu juga. Maka fahadat dalil, dalil ini yuntiju, menghasilkan konklusi, natijah, kesimpulan, al alamu hadisun, alam itu adalah baharu. Wa huwa yahtaju ila muhdis, ila muhdisi, dan dia setiap yang baru itu yahtaj, berhajat, perlu kepada muhdis, yang mencipta atau yang menjadikan. Wala muhdita illallah wahdahu, dan tidak ada yang dapat menjadikan, yang bisa mencipta, illallahu wahdahu, kecuali Allah saja. Allah wahdahu, Allah saja. Fasabata wujuduhu ta'ala, maka tetaplah kalau begitu wujud atau adanya Allah Ta'ala, dan dalil ini dan ini yustafadu, didapati dengan dalil akli. Sedikit lagi. Wa amma kaunul muhdisi yusamma bilafdzil jalalati Allahi wa ghairihi min asma'il husna fa mustafadun minal anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam. Dan adapun keadaan pencipta atau yang menjadikan itu dinamakan dia dengan lafaz jalalah, yaitu dengan nama Allah, dan dengan nama selain dari Allah dari nama-namanya yang husna, asmaul husna, maka itu didapati dari para nabi dan rasul. Artinya apa? Kalau menurut akal hanya sampai kepada
alam itu berubah. Setiap yang berubah baharu, setiap yang baharu butuh kepada menciptakan. Maka kalau begitu alam butuh kepada yang menciptakan. Akal hanya sampai di situ. Berarti alam butuh kepada yang menciptakan, dan yang menciptakan itu ada. Nah sekarang siapa nama yang menciptakan itu, yang ada itu? Akal tak bisa mengetahui namanya. Maka dari mana itu? Nah inilah dia. Dan adapun keadaan yang mencipta itu dinamakan dia dengan lafaz jalalah, dengan nama Allah atau dengan nama-nama selain Allah dari Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan sebagainya, Al-Khaliq, itu mustafad, didapati dari para nabi dan rasul. Nabilah ketika diutus mengatakan, oh itu namanya Allah. Itulah Tuhan kita. Lama faragha Syekh rahimahullah taala min bayani sifatin nafsiyatil lati ya sifatul wujudi faqat fasyara'a yabhatu fi bayani sifatis salbiyati allati ya khamsatun al-qidam wal baqa wal mukhalafatu lil hawadisi wal qiyamu bin nafsi wal wahdaniyatu wa innama summiyat salbiyatan lianna kullan minha nafa 'anillahi subhanahu wa ta'ala ma la yaliqu bihi. Intaha. Lama ketika atau tatkala selesai Syekh pengarang rahimahullah menjelaskan sifat nafsiyah yang dia itu adalah sifat wujud faqat saja, fasyara'a maka mulailah Syekh yabahatu membahas mengenai penjelasan sifat-sifat salbiyah yang dia itu berjumlah 5, yaitu qidam, baqa, mukhalafah ta'ala lil hawadis, qiyamuhu bin nafsi wal wahdaniyah dan wahdaniyah. 5 ini sifat salbiyah. Hanya saja dinamakan dia 5 sifat tersebut salbiyah lianna kullan minha, karena bahwasanya masing-masing darinya dari 5 sifat tersebut nafa menafikan dari Allah taala ma la yaliqu, apa yang tidak layak. Tidak layak Tuhan yang wujud itu ada awal, maka dinafikan dengan sifat qidam. Tidak layak ada akhir, dinafikan dengan sifat fana, dengan sifat baqa. Tidak layak serupa dengan baharu, maka dinafikanlah itu dengan sifat mukhalafah. Tidak layak dia berhajat butuh kepada selain dirinya, maka dinafikan itu dengan sifat qiyamuhu bin nafsi. Dan tidak layak dia itu berbilang lebih dari 1, maka dinafikanlah itu dengan sifat wahdaniyah. Makanya 5 sifat tersebut dinamakan sifat salbiyah. Nah, salbiyah itu artinya menafikan, menolak. Wallahu a'lam bishawab. Nanti masuk sifat qidam.